wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kalau mau cari di Al-Quran ada di surah At-Talaq, surah ke-56. Ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Tetapi kalau di ayat 2 itu hanya penggalan di akhirnya ayat kedua. Kemudian masuk di ayat ketiga. Ya, diamalkan. Kalau kisahnya paling masyhur, seorang pedagang yang hampir bangkrut. Seorang pedagang yang hampir bangkrut di masa-masa ini, kisah seorang di masa-masanya Nabiullah Khidir. Padahal tapi Nabi Khidir ini dia hidup di masa-masa bahkan setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi Khidir masih ada. Hatal sampai sekarang beliau masih ada, tetapi sekarang beliau bukan nabi. Beliau menjadi Sayyidul Aulia, pemimpin para wali. Bahkan beliaulah yang melantik siapa yang diangkat menjadi waliullah, orang-orang yang terpilihnya Allah. Sampai detik ini ada yang diangkat. Siapa tahu ada di rumah ini, di lorong ini ada yang waliullah diangkat. Siapa tahu Ibu Haji menyamar. Ya, jadi kita tidak tahu siapa yang di antara di sekeliling kita. Ternyata dia orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kehadirannya ternyata mendatangkan keberkahan. Kehadirannya kampung itu tidak diazab, tidak didatangkan bencana. Kehadirannya setiap dia berdoa dikabulkan, dan bahkan dia selalu mendoakan orang lain. Nah, itulah. Kita kembali dari kisah tadi, seorang pedagang yang bangkrut, yang hampir bangkrut. Di dalam sebelum tidurnya dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu berikan solusi dari permasalahan aku ini. Di dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam dan diberikan amalan. Amalannya adalah amalkan ayat 1000 dinar. Amalkan ayat ini, surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Ya, pada saat itu amalannya langsung praktek. Nah, ini yang kita harus garis bawah. Amalannya langsung praktek. Prakteknya adalah dia malam pertama mimpi disuruh oleh Nabiullah Khidir bersedekah 1000 dinar. Disuruh bersedekah 1000 dinar. Kalau dikonversi sekarang 1000 dinar, itu satu dinarnya sekitar 54.700-an. Ya, jadi kalau 1000 dinar berarti sekitar 54 juta. Sekitar 54 juta rupiah kalau dikonversi saat ini dinar. Nah, jadi seorang pedagang yang hampir bangkrut ini sampai 3 hari dia bermimpi baru dia laksanakan. Keesokan harinya di hari keempat dia masih punya uang 1000 dinar, dia sedekahkan langsung. Dia bagikan, habis 1000 dinar dia bagikan. Nah, kemudian di malam harinya dia bermimpi lagi bertemu dengan Nabiullah Khidir. Setelah diamalkan ayatnya bersedekah, diamalkan yang kedua adalah selain praktek tadi bersedekah, praktek yang kedua selalu mengamalkan, disuruh baca ayat ini berulang-ulang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itu dibaca berulang-ulang sampai selalu dia niatkan dalam hatinya, dalam pikirannya, makin bertambah rezekinya, makin banyak uangnya yang berkah. Dispesifikkan itu, difokuskan memang itu. Tambah banyak uangku ya Allah yang berkah, uangku yang banyak yang berkah ya Allah, uangku yang banyak yang berkah ya Allah. Ya, kalau memang yang dibutuhkan uang, ya tidak usah, jangan minta yang sedikit, minta yang banyak, karena kita mintanya kepada yang Maha Pemberi banyak, yaitu Allah. Jangan lihat kondisi tak yang saat ini, yang mungkin gaji tak saja tidak cukup mengalir dan sebagainya, bahkan penghasilan tiap harinya mungkin hanya cukup untuk makan. Jangan lihat kondisi kita, tapi lihatlah kebesaran, kekuasaan, maha kuasanya Allah yang maha kaya. Saya mohon kepadamu ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau anugerahkan aku
Uang yang banyak berkah, tambahkan berkahnya. Banyak berkah. Apapun itu, berikan ilmu berkah, berikan anak ya Allah berkah, berikan suami berkah. Tambahkan itu kata berkah di belakangnya. Berkah itu dalam kajian fikih ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang selalu awet diberikan kepada Allah. Nah, seperti itu. Alkisah selanjutnya ternyata makin bertambah, makin laris dagangannya pedagang ini. Makin banyak hartanya, makin bertambah pundi-pundi amalnya. Suatu kisah, dia ingin melanjutkan perdagangannya ke tempat yang lain. Dia menumpang naik di atas kapal bersama penumpang yang lain, ternyata para pedagang juga sambil membawa barang dagangannya. Nah, di sore hari di tengah lautan di dalam kapal, ternyata terjadi badai. Kemudian tambah lagi kencang angin, kemudian ada petir dan sebagainya. Sudah di tengah lautan, sudah. Yang kita pikirkan, kita betul-betul mohon kepada Allah. Sang pedagang ini yang sudah mengamalkan ayat ini selalu mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Pelindung, berikanlah pertolongan kepada kami semuanya. Betul, sampai malam hari ternyata hujan dan membuat kapal itu ternyata terhempas, bahkan membuat kapal itu patah, pecah, dan orang-orang pun berhamburan ke lautan bersama barang-barang dagangannya. Alhasil seorang pedagang ini dia dihempaskan atas izin Allah sampai ke tepi lautan dalam keadaan tidak sadar bersama barang-barangnya tanpa kurang sedikit pun. Bersama barang dagangnya tanpa kurang sedikit pun, dan dia dalam keadaan tidak sadar, dia terhempas bersama barang dagangnya. Dia baru bangun, kemudian melihat kondisinya sehat walafiat. Beserta barang-barangnya ada semua di sampingnya, beserta barang-barang dagangannya. Inilah setelah itu dia betul-betul mengamalkan, dan tidak lagi mengamalkan hanya sekedar dia membaca ayatnya, tapi betul-betul dia bertakwa. Karena isi ayatnya itu bunda, bagaimana menjaga takwa kepada Allah. Takwa itu sebenarnya selalu pikiran